Supervisi pendidikan. Latar belakang dari supervisi pendidikan ini yaitu muncul sebagai respon terhadap kompleksitas dan tuntunan peningkatan mutu dalam dunia pendidikan. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi supervisi pendidikan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tuntunan kualitas pendidikan. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, dinamika sosial dan kultural. Yang keempat, profesionalisme guru. Yang kelima, manajemen pendidikan yang efektif. Yang terakhir, peraturan dan kebijakan pendidikan. Tuntunan kualitas pendidikan ini, masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi perkembangan individu. Dan yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kemajuan pesat di berbagai bidang menuntut adanya adaptasi dan inovasi dalam proses pendidikan. Yang ketiga, dinamika sosial dan kultural. Ini dapat berupa perubahan nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat yang memengaruhi dan praktik pendidikan. Yang keempat, profesionalisme guru dapat melalui observasi. Yang kelima, manajemen pendidikan yang efektif sebagai mekanisme kontrol kualitas dan evaluasi kinerja yang tepat. Dan yang terakhir, peraturan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan untuk mendorong pelaksanaan supervisi. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan ini secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan pembinaan, bimbingan, arahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau bisa disebut supervisor. Pengertian supervisi pendidikan sendiri adalah proses pengawasan oleh pembimbing yang dilakukan oleh supervisor pendidikan di sekolah yang mengembangkan profesionalisme guru dan meningkatkan kinerja sekolah. Tujuan supervisi pendidikan: yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, mengembangkan profesionalisme guru. Yang ketiga, meningkatkan kinerja sekolah. Yang keempat, meningkatkan kesadaran guru. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan lainnya. Dan yang keenam, mendorong inovasi dan kreatif. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman tentang tujuan pendidikan. Peran supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan memegang fungsi dan peran kursional dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Fungsi supervisi pendidikan yang pertama, meningkatkan mutu pembelajaran. Fungsi utama supervisi adalah untuk terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di kelas. Ini dilakukan melalui pengamatan, pemberian umpan balik konstitutif, dan bimbingan kepada guru. Yang kedua, mengembangkan profesional guru. Supervisi berperan dalam mengembangkan profesionalisme guru melalui berbagai cara, seperti memberi pelatihan, lokakarya, dan kesempatan untuk berbagai pengalaman. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan sekolah. Pembinaan dan pengembangan sekolah ini, supervisi tidak hanya fokus kepada individu guru, tetapi juga pada pengembangan sekolah secara keseluruhan. Yang keempat, inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan mendorong guru untuk mencoba pendekatan baru dalam mengajarkan menggunakan teknologi dan menerapkan metode kreatif dalam pembelajaran. Yang kelima, koordinasi dan komunikasi. Koordinasi dan komunikasi ini menjalin hubungan terjaga baik antar guru kepada sekolah dan pihak lain menetapkan suasana koordinatif di lingkungan sekolah. Peran guru dalam supervisi pendidikan. Yang pertama, guru sebagai pelaksana, di mana guru harus menerapkan masukan dari supervisi guna memperbaiki cara mengajarnya. Yang kedua, guru sebagai evaluator, yakni guru menilai serta memperbaiki
kekurangannya setelah diberi umpan balik atau feedback. Yang ketiga, guru sebagai mitra, yakni guru harus aktif mendiskusikan bersama supervisor mengenai pengembangan pembelajaran. Yang keempat, guru sebagai pembelajar, yakni guru harus terbuka terhadap pelatihan dan inovasi yang ditawarkan oleh supervisi. Langkah-langkah supervisi pendidikan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini meliputi menentukan tujuan, teknik, dan jadwal supervisi. Yang kedua ada observasi, yakni pengamatan. Observasi ini dilakukan oleh supervisor untuk mengamati pembelajaran di kelas. Yang ketiga ada analisis data, yakni menganalisis hasil observasi serta mencatat kekuatan serta kelemahan. Yang keempat ada pemberian umpan balik atau feedback, yakni guru dan supervisor mendiskusikan hasil observasi dan solusi. Yang kelima ada tindak lanjut, yakni guru melakukan perbaikan, supervisor melakukan pemantauan lanjutan. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan itu jenis-jenisnya meliputi supervisi klinis, supervisi akademik, supervisi administratif, dan juga supervisi artistik. Apa itu supervisi klinis? Apa itu supervisi akademik? Yang pertama, supervisi klinis itu merupakan supervisi yang fokus pada perbaikan langsung praktik dalam mengajarnya. Praktik dalam mengajarnya guru itu seperti apa? Melalui observasi dan diskusi yang intensif. Yang kedua yaitu adalah supervisi akademik, yang mana supervisi akademik ini menekankan peningkatan kualitas, proses, dan hasil pembelajaran peserta didik di dalam kelas. Yang ketiga, supervisi administratif. Ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap kebijakan, standar, dan prosedur administrasi sekolah. Dan yang keempat itu adalah supervisi artistik. Supervisi artistik ini mengutamakan kreativitas, hubungan manusiawi, dan pendekatan personal dalam membina guru. Dan yang terakhir itu adalah supervisi pendidikan profesional. Supervisi ini membantu guru mengembangkan kompetensi profesinya melalui pelatihan, seminar, workshop, dan juga yang lain. Kemudian mengenai teknik-teknik supervisi pendidikan, contohnya itu seperti teknik individual, maksudnya teknik perorangan, seperti kunjungan kelas. Seorang supervisor ini mengamati langsung terhadap proses pembelajaran yang terjadi. Kemudian adanya percakapan individual, diskusi antara guru dan juga supervisor yang mengamatinya. Kemudian penilaian diri terhadap gurunya. Guru itu melakukan refleksi terhadap kinerjanya sendiri. Itu teknik-teknik supervisi pendidikan melalui teknik individual. Yang kedua itu adalah teknik kelompok. Ini melibatkan banyak guru. Contohnya seperti adanya yang seperti saya katakan tadi, contohnya seperti seminar, workshop, diskusi kelompok, lokakarya, atau demonstrasi pengajaran. Yaitu guru itu menunjukkan cara bagaimana mereka belajar, cara mereka belajar terbaik untuk ditiru begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai teknik-teknik supervisi dan teknik supervisi pendidikan dan juga jenis-jenis supervisi pendidik. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan supervisi pendidikan. Pendekatan supervisi pendidikannya itu ada 4, yaitu 1. Humanistik, yang kedua yaitu pendekatan
kompetensi, yang ketiga yaitu pendekatan klinis, dan yang keempat yaitu pendekatan profesional. Pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini lebih menekankan atau memfokuskan kebutuhan dan pengembangan seorang individu guru, bukan hanya memenuhi standar tapi juga memenuhi kualitas. Kualitas yang dimaksud yaitu pengetahuan dan juga skill yang dimiliki seorang guru sehingga menjadi teladan kepada para siswanya. Jadi supervisor di sini membantu agar guru menjadi lebih mandiri dan juga menggali segala potensi dirinya. Dan yang kedua yaitu pendekatan kompetensi. Pendekatan kompetensi ini lebih memfokuskan pengukuran dan evaluasi kinerja guru sesuai standar. Jadi di sini guru itu dievaluasi apa yang kurang dan apa yang lebih, sehingga guru ini dapat mengevaluasi dirinya dan lebih memperbaiki diri. Supervisor di sini membantu memberi bimbingan dan dukungan agar guru ini dapat mencapai pengetahuan dan keterampilan melalui apa? Melalui pelatihan, pengembangan diri, dan juga penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan klinis. Pendekatan klinis ini yaitu dilakukan supervisor dan guru berdiskusi bagaimana cara praktik mengajar yang baik, kemudian cara memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga guru itu dapat lebih mudah memahami apa yang harus dilakukan ketika menemui atau menghadapi masalah yang dihadapi siswa-siswanya. Jadi pendekatan klinis ini dilakukan secara sistematis atau bertahap, yaitu mulai dari praobservasi, kemudian observasi, analisis, dan juga ada tindak lanjut. Dan yang terakhir yaitu pendekatan profesional. Pendekatan profesional ini dilakukan agar guru itu menjalankan tugasnya dengan profesional, bagaimana ia bertanggung jawab terhadap tugasnya di lingkungan sekolah, bagaimana ia bersikap dan berpakaian sesuai etika guru. Jadi pada supervisor ini lebih mengutamakan yaitu dalam pengembangan kurikulum, pengembangan diri, dan juga aktivitas yang dapat menonjolkan pengembangan diri seorang guru.